Rezeki tidak selalu datang sebagai jawaban dari apa yang kita kejar, tetapi seringkali hadir sebagai hadiah dari apa yang kita tundukkan di dalam hati. Pernahkah engkau duduk dalam diam, di sela kelelahan yang tak sempat kau ceritakan kepada siapapun, lalu bertanya dalam batinmu sendiri, mengapa hidup terasa berat meski langkah tak pernah benar-benar berhenti? Engkau bangun pagi dengan harapan yang sama, menjalani hari dengan usaha yang serupa, dan menutup malam dengan doa yang berulang, namun hati tetap saja bertanya-tanya, kemana arah kelapangan itu bersembunyi. Ada saat-saat ketika manusia merasa telah berbuat cukup, bekerja keras, bersabar panjang, dan berharap sepenuh jiwa, tetapi pintu rezeki seakan terbuka hanya sedikit, lalu kembali tertutup sebelum sempat dimasuki. Di sanalah seringkali kegelisahan lahir. Bukan karena kekurangan semata, melainkan karena rasa tidak dimengerti oleh keadaan. Kita merasa telah melakukan hal-hal besar, tetapi lupa bahwa dalam pandangan langit, yang kecil seringkali lebih didengar daripada yang terlihat megah. Ada ibadah-ibadah yang tampak sederhana, bahkan nyaris tak dianggap, namun justru disitulah Allah meletakkan rahasia kelapangan yang cepat. Bukan cepat dalam ukuran waktu manusia, melainkan cepat dalam ukuran kesiapan jiwa. Engkau mungkin tidak sadar, bahwa ada kalanya rezeki bukan tertahan karena kurangnya usaha, melainkan karena hatimu sedang diajak untuk kembali. Kembali kepada kesadaran yang lebih sunyi, lebih jujur, dan lebih tunduk. Dalam keheningan itulah, suara jiwa mulai terdengar, menyadarkan bahwa tidak semua pintu dibuka dengan tenaga, dan tidak semua jalan ditembus dengan ambisi. Ada jalan yang hanya bisa dilewati oleh kerendahan hati, oleh keikhlasan yang tak bersuara, oleh ibadah yang dilakukan tanpa ingin dilihat atau dihitung. Seringkali manusia terjebak pada keyakinan bahwa yang besar pasti lebih berharga. Doa harus panjang, amal harus tampak, usaha harus diakui. Padahal, ada gerak-gerik kecil yang jika dilakukan dengan hati yang hadir, justru menggetarkan langit lebih kuat daripada teriakan yang penuh kepentingan. Ada bisikan lirih di antara nafas, ada air mata yang jatuh tanpa saksi, ada langkah pelan menuju kebaikan yang tidak diunggah dan tidak diceritakan, namun semuanya dicatat dengan teliti oleh Tuhan yang Maha Melihat. Ketika engkau merasa rezeki terasa jauh, mungkin bukan karena Allah menjauh, melainkan karena engkau terlalu sibuk menoleh keluar, hingga lupa menengok ke dalam. Jiwa yang lelah seringkali bukan karena kurang menerima, tetapi karena terlalu lama memikul beban yang seharusnya diserahkan. Di titik inilah ibadah sederhana menjadi penopang. Ia tidak menuntut tenaga besar, tidak memerlukan panggung luas, hanya membutuhkan kehadiran hati yang jujur dan niat yang bersih. Ada ketenangan tertentu yang hanya lahir dari kepasrahan. Ketika engkau berhenti menuntut, berhenti membandingkan, dan mulai menerima bahwa setiap rezeki memiliki jalannya sendiri. Jalan itu tidak selalu lurus, tidak selalu terang, tetapi selalu tepat. Dalam perjalanan itulah, Allah sering menyelipkan anugerah melalui hal-hal yang tampak remeh. Sebuah ucapan lirih di bibir, sebuah gerakan kecil yang diulang, sebuah sikap yang dijaga meski tak ada yang melihat. Semua itu seperti benih yang ditanam diam-diam, lalu tumbuh tanpa banyak suara. Mungkin engkau pernah merasa, doa-doamu seolah menggantung di langit tanpa jawaban. Namun sesungguhnya, setiap doa sedang bekerja, mengikis penghalang yang tak kau lihat. Ada hati yang perlu dilembutkan, ada kesombongan yang perlu diluruhkan, ada kelalaian yang perlu disadarkan. Dan seringkali, Allah memilih ibadah yang paling sederhana sebagai alat penyembuh, karena manusia cenderung lebih mudah menerima yang ringan daripada yang berat. Di saat dunia mengajarkanmu untuk mengejar, langit justru mengajarkanmu untuk menunduk. Di saat logika memaksamu untuk menghitung, iman mengajakmu untuk percaya. Rezeki yang cepat datang bukan selalu yang langsung terlihat di tangan, tetapi yang pertama kali terasa di dada. Sebuah ketenangan, sebuah keyakinan, sebuah rasa cukup yang tak bisa dibeli. Dari sanalah, perlahan-lahan, kelapangan di luar mulai mengikuti kelapangan di dalam. Engkau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak jiwa yang berjalan dengan luka serupa, dengan tanya yang hampir sama, dengan harap yang sering disimpan rapat-rapat. Namun setiap jiwa memiliki undangan khusus dari Tuhannya. Undangan itu kadang datang dalam bentuk kelelahan, agar manusia berhenti sejenak dan mendengar. Kadang datang dalam bentuk kehilangan, agar manusia belajar melepaskan. Dan kadang datang dalam bentuk ibadah sederhana, agar manusia ingat bahwa kedekatan tidak selalu membutuhkan kerumitan.
Jika engkau mau jujur pada dirimu sendiri, mungkin ada ibadah kecil yang sering kau lewatkan. Bukan karena engkau menolaknya, tetapi karena engkau menganggapnya biasa. Padahal, disitulah rahasia itu disimpan. Seperti kunci kecil yang membuka pintu besar. Seperti tetes air yang terus jatuh hingga batu pun berlubang. Allah Maha halus dalam memberi, dan seringkali Dia memilih cara yang halus pula untuk mengubah nasib seorang hamba. Maka, jangan remehkan yang tampak ringan. Jangan abaikan yang terlihat sepele. Bisa jadi, itulah yang selama ini menunggumu untuk dilakukan dengan penuh kesadaran. Ketika engkau melakukannya bukan karena kebiasaan, tetapi karena cinta. Bukan karena takut, tetapi karena rindu. Di saat itulah, ibadah berubah dari rutinitas menjadi perjumpaan, dan rezeki berubah dari sekadar angka menjadi keberkahan. Sekarang, tariklah nafas sejenak. Biarkan kata-kata ini meresap perlahan, tanpa perlu tergesa. Dengarkan hatimu sendiri, karena ia sering tahu lebih dulu sebelum akal mengerti. Dalam keheningan ini, mari kita mulai melangkah lebih dalam, menyentuh beberapa ibadah yang tampak sederhana namun menyimpan rahasia kelapangan, agar jiwa ini kembali ingat, dan hati ini kembali berharap dengan cara yang lebih tenang. Nomor 1. Istighfar yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Istighfar seringkali dianggap sebagai ucapan penggugur dosa semata, padahal hakikat jauh lebih dalam dari sekadar rangkaian kata yang keluar dari lisan. Ketika seseorang mengucapkan istighfar dengan kesadaran penuh, sesungguhnya ia sedang mengakui keterbatasannya sebagai manusia, sedang menurunkan egonya, dan sedang membuka pintu dialog yang sangat jujur dengan Tuhannya. Di momen itu, tidak ada topeng, tidak ada pembelaan diri, tidak ada alasan. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa manusia ini lemah, sering lalai, sering salah, dan sangat membutuhkan ampunan serta pertolongan. Rezeki seringkali tertahan bukan karena Allah menahan, melainkan karena hati manusia dipenuhi oleh beban yang tidak disadari. Dosa yang dianggap kecil, kelalaian yang dibiarkan berulang, kesombongan halus yang menyusup dalam doa dan usaha. Semua itu menumpuk pelan-pelan, mengeraskan hati, lalu mengaburkan jalan rezeki. Istighfar yang benar bekerja seperti air yang membersihkan debu-debu halus itu. Ia tidak langsung mengubah keadaan luar, tetapi ia mengubah keadaan dalam. Dan ketika keadaan dalam berubah, keadaan luar perlahan mengikuti. Ada keajaiban dalam istighfar yang dilakukan secara rutin, bukan karena kebiasaan kosong, melainkan karena kesadaran bahwa setiap hari manusia pasti membawa kekurangan. Saat lisan mengucapkannya, hati ikut menunduk. Saat hati menunduk, jiwa menjadi ringan. Dan saat jiwa ringan, rezeki menemukan jalannya. Banyak orang mengejar rezeki dengan pikiran yang penuh tekanan, padahal rezeki lebih mudah datang kepada hati yang lapang. Istighfar juga mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Ia memaksa seseorang berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menuding orang lain, dan mulai bercermin. Di sanalah letak kekuatannya. Ketika manusia berhenti merasa paling benar, Allah membuka ruang untuk memperbaiki. Dan perbaikan itulah yang sering menjadi sebab datangnya kelapangan yang tak disangka-sangka. Nomor 2. Salat tepat waktu sebagai titik keseimbangan hidup. Salat tepat waktu bukan sekadar kewajiban yang dipenuhi agar terhindar dari rasa bersalah. Ia adalah penanda arah hidup. Ketika seseorang menjaga salatnya di awal waktu, sesungguhnya ia sedang melatih jiwanya untuk mendahulukan panggilan langit daripada bisikan dunia. Ini bukan perkara mudah, karena dunia selalu datang dengan alasan yang tampak penting. Namun disitulah nilai salat tepat waktu tersembunyi, ia menguji prioritas, bukan kemampuan. Banyak orang merasa hidupnya kacau, rezekinya tidak menentu, dan hatinya mudah gelisah. Tanpa disadari, akar dari semua itu seringkali adalah ketidakteraturan batin. Salat yang ditunda-tunda, dilakukan terburu-buru, atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban, perlahan mengikis ketenangan jiwa. Padahal, salat diciptakan sebagai penyangga hidup, sebagai titik henti agar manusia tidak larut sepenuhnya dalam arus dunia. Ketika salat dijaga di awal waktu, ada pesan sunyi yang sedang dikirim kepada jiwa. Pesan bahwa hidup ini memiliki poros, memiliki pusat, dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Dari poros inilah lahir ketenangan. Dan dari ketenangan itulah muncul kejernihan berpikir, keputusan yang lebih bijak, serta langkah yang lebih terarah. Semua ini adalah jalan-jalan halus menuju rezeki yang lebih baik.
Rezeki tidak selalu berbentuk uang atau materi. Kadang ia hadir sebagai kemudahan, sebagai pertemuan yang tepat, sebagai keputusan yang membawa kebaikan jangka panjang. Salat tepat waktu membuka kepekaan terhadap semua itu. Ia menjadikan hati lebih peka membaca tanda, lebih sabar menunggu proses, dan lebih bersyukur menerima hasil. Dalam kondisi seperti ini, rezeki terasa lebih dekat, lebih hidup, dan lebih bermakna. Nomor 3. Sedekah yang dilakukan tanpa perhitungan pamrih. Sedekah sering disalahpahami sebagai pengeluaran yang mengurangi. Padahal dalam hakikat, sedekah adalah latihan melepas. Melepas keterikatan berlebihan pada harta, melepas rasa takut kekurangan, dan melepas keyakinan bahwa segalanya harus selalu disimpan. Ketika seseorang bersedekah dengan hati yang ikhlas, ia sedang mengirim pesan kuat ke dalam dirinya bahwa ia percaya pada kecukupan yang dijanjikan Allah. Ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang memberi tanpa pamrih. Ia tidak sibuk menghitung kembali apa yang telah keluar, tidak menunggu balasan dari manusia, dan tidak merasa lebih tinggi dari penerima. Justru disitulah letak kekuatan sedekah. Ia membersihkan hati dari rasa kikir yang halus, dari ketakutan yang tidak perlu, dan dari cinta dunia yang berlebihan. Rezeki seringkali datang lebih cepat kepada orang yang ringan tangannya, bukan karena jumlah yang diberikan, tetapi karena sikap batin yang menyertainya. Sedekah melatih seseorang untuk percaya bahwa sumber rezeki tidak pernah kering. Ketika keyakinan ini tertanam, hati menjadi lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Dan ketenangan ini membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tertutup oleh rasa takut. Sedekah juga memiliki kekuatan menyambung yang terputus. Ia menyambung hubungan antar manusia, menyambung doa-doa yang terucap dari hati yang terbantu, dan menyambung rahmat Allah dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Banyak orang merasakan, setelah bersedekah dengan tulus, urusan mereka dipermudah, jalan keluar muncul, dan beban terasa lebih ringan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari hati yang rela berbagi. Nomor 4. Berbakti kepada orang tua sebagai sumber keberkahan hidup. Berbakti kepada orang tua sering dianggap sebagai kewajiban moral semata, padahal hakikat adalah sumber keberkahan yang sangat besar. Orang tua bukan hanya perantara kehidupan, tetapi juga pintu doa yang tidak pernah benar-benar tertutup. Ketika seseorang menjaga sikap, ucapan, dan perbuatannya kepada orang tua, ia sedang menjaga salah satu jalur paling kuat yang menghubungkan dirinya dengan rahmat Allah. Banyak orang mencari rezeki jauh kemana-mana, padahal doa orang tua seringkali berada sangat dekat. Sebuah kerelaan dari hati mereka, sebuah senyum yang tulus, atau sebuah doa lirih di sepertiga malam, bisa membuka jalan yang tidak mampu dibuka oleh usaha sebesar apapun. Namun sebaliknya, luka yang ditorehkan kepada orang tua, meski dengan ucapan yang dianggap sepele, dapat menjadi penghalang yang tidak disadari. Berbakti bukan hanya soal memberi materi atau memenuhi permintaan. Ia adalah sikap batin yang penuh hormat, kesabaran dalam menghadapi kekurangan mereka, dan kerendahan hati untuk mendahulukan perasaan mereka. Dalam proses ini, ego manusia dilatih untuk turun. Dan setiap kali ego turun, keberkahan naik. Rezeki yang datang melalui jalan bakti memiliki rasa yang berbeda. Ia lebih menenangkan, lebih menenteramkan, dan lebih bertahan. Karena ia tidak hanya mengenyangkan tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. Banyak orang merasakan hidupnya berubah ketika ia mulai memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Bukan karena keadaan luar langsung berubah drastis, tetapi karena hatinya menjadi lebih lembut, lebih lapang, dan lebih siap menerima anugerah. Berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang dampaknya menjalar ke seluruh aspek kehidupan. Ia memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Dan dari perbaikan inilah, rezeki mengalir dengan cara yang seringkali tak terduga, namun selalu tepat. Nomor 5. Menjaga lisan sebagai penjaga kelapangan rezeki. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil, namun dampaknya sangat luas. Ia bisa menjadi jembatan yang menghubungkan rahmat, dan bisa pula menjadi dinding yang menghalangi keberkahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki seringkali terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena lisan yang terlalu bebas. Keluhan yang diulang-ulang, prasangka yang dibiarkan tumbuh, ucapan yang merendahkan orang lain, atau kata-kata yang keluar tanpa disaring oleh hati, semuanya meninggalkan jejak yang halus namun dalam pada keadaan batin.
Menjaga lisan bukan berarti selalu diam, tetapi berarti menghadirkan kesadaran sebelum berbicara. Ada jarak sejenak antara apa yang dirasakan dan apa yang diucapkan. Di jarak itulah seseorang belajar memilih, apakah kata-kata ini akan mendekatkan atau menjauhkan, akan menenangkan atau melukai, akan membuka atau menutup. Ketika seseorang mulai menjaga lisannya, sesungguhnya ia sedang membersihkan ruang batin dari energi yang berat. Rezeki menyukai ruang yang bersih. Hati yang bersih memancarkan ketenangan, dan ketenangan itu memengaruhi cara seseorang berjalan dalam hidup. Keputusan menjadi lebih jernih, relasi menjadi lebih sehat, dan langkah terasa lebih ringan. Semua ini adalah faktor-faktor halus yang mempercepat datangnya kemudahan. Banyak peluang tertutup bukan karena tidak ada, tetapi karena tertutup oleh sikap batin yang kasar, dan salah satu sumber kekasaran itu adalah lisan yang tidak dijaga. Ketika seseorang menahan diri dari mengeluh berlebihan, ia sedang melatih rasa syukur yang lebih dalam. Ketika ia menahan diri dari membicarakan keburukan orang lain, ia sedang menjaga hatinya agar tidak mengeras. Dan ketika ia memilih kata-kata yang lembut, ia sedang menanam kebaikan yang kelak kembali dalam bentuk yang tidak selalu ia duga. Menjaga lisan adalah ibadah sunyi yang hasilnya sering terasa nyata, meski prosesnya jarang disorot. Nomor 6. Sholawat yang mengalir di tengah kesibukan. Sholawat seringkali dipahami sebagai amalan yang dilakukan di waktu-waktu tertentu saja. Padahal, sholawat memiliki sifat yang lentur, bisa mengalir di sela-sela aktivitas, menyertai langkah, dan menenangkan hati yang sibuk. Ketika seseorang membiasakan sholawat, ia sedang menyambungkan dirinya dengan teladan agung yang penuh kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang. Sambungan ini bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga membentuk sikap batin. Di tengah kesibukan hidup, sholawat bekerja seperti jeda kecil yang menenangkan. Ia mengingatkan bahwa hidup ini tidak harus selalu tegang, tidak harus selalu dikejar-kejar oleh target. Ada irama yang lebih lembut, ada napas yang bisa diatur ulang. Ketika hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah, seseorang sering menemukan solusi yang sebelumnya terasa jauh. Sholawat juga melatih konsistensi dalam kebaikan kecil. Ia tidak membutuhkan waktu khusus, tidak memerlukan kondisi tertentu. Ia bisa dilakukan saat berjalan, saat menunggu, saat lelah, atau bahkan saat hati sedang tidak baik-baik saja. Justru dalam kondisi itulah sholawat bekerja paling halus, menguatkan dari dalam, tanpa banyak tuntutan. Rezeki yang datang melalui jalan sholawat seringkali terasa lembut. Tidak selalu datang dalam bentuk lonjakan besar, tetapi dalam bentuk keberlanjutan. Urusan yang dipermudah, pertemuan yang membawa manfaat, dan hati yang lebih lapang menerima proses. Semua ini adalah bentuk rezeki yang sering tidak disadari, namun sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Nomor 7. Keikhlasan menerima takdir sebagai jalan pembuka. Keikhlasan adalah kata yang sering diucapkan, namun tidak mudah dijalani. Ia bukan sikap pasrah yang menyerah, melainkan penerimaan yang aktif. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak berhenti berusaha, tetapi berhenti melawan kenyataan dengan amarah. Ia memahami bahwa tidak semua yang diinginkan harus terjadi, dan tidak semua yang terjadi harus dipahami saat itu juga. Banyak orang merasa rezekinya lambat karena hatinya sibuk menolak keadaan. Ada perlawanan batin yang terus berlangsung, menguras energi, dan membuat jiwa lelah. Dalam kondisi seperti ini, rezeki terasa berat, karena hati tidak siap menerimanya. Keikhlasan bekerja dengan cara menenangkan perlawanan itu. Ia mengajarkan seseorang untuk berdamai, lalu melangkah kembali dengan hati yang lebih ringan. Ketika keikhlasan mulai tumbuh, seseorang menjadi lebih lentur menghadapi perubahan. Ia tidak mudah patah oleh kegagalan, tidak larut dalam penyesalan, dan tidak terjebak dalam perbandingan. Sikap batin seperti ini membuka ruang yang luas bagi rezeki untuk masuk. Karena rezeki tidak hanya mencari orang yang bekerja keras, tetapi juga orang yang siap menerima dengan lapang. Keikhlasan juga melatih rasa percaya. Percaya bahwa setiap proses memiliki waktunya, setiap ujian memiliki maksudnya, dan setiap keterlambatan memiliki hikmahnya. Dalam rasa percaya itulah, ketenangan lahir. Dan ketenangan adalah magnet yang sangat kuat bagi keberkahan. Nomor 8. Menata niat dalam setiap aktivitas sehari-hari. Niat adalah arah. Ia menentukan kemana sebuah langkah akan bermuara. Dua orang bisa melakukan hal yang sama,
namun hasil batinnya bisa sangat berbeda, tergantung niat yang menyertainya. Ketika seseorang menata niatnya dengan benar, aktivitas sehari-hari yang tampak biasa berubah menjadi bernilai ibadah. Pekerjaan, tanggung jawab, bahkan kelelahan, semuanya memiliki makna yang lebih dalam. Menata niat bukan berarti harus selalu mengucapkannya secara lisan, tetapi menghadirkannya di dalam hati. Sebuah kesadaran bahwa apa yang dilakukan bukan semata-mata untuk dunia, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian. Kesadaran ini mengubah cara seseorang menjalani hidup. Ia menjadi lebih jujur, lebih sungguh-sungguh, dan lebih bertanggung jawab. Rezeki menyukai orang yang jelas arah batinnya. Ketika niat lurus, langkah menjadi lebih terarah. Seseorang tidak mudah tergoda oleh jalan pintas yang merusak, tidak mudah putus asa saat hasil belum terlihat, dan tidak mudah sombong saat keberhasilan datang. Semua ini menciptakan kestabilan batin yang sangat berpengaruh pada kelancaran rezeki. Menata niat juga mengajarkan kesederhanaan, bahwa tidak semua harus terlihat hebat, tidak semua harus dipuji. Cukup Allah yang tahu, cukup hati yang tenang. Dalam kesederhanaan itulah, hidup terasa lebih ringan. Dan ketika hidup terasa ringan, rezeki mengalir dengan cara yang lebih alami, lebih berkelanjutan, dan lebih menenangkan. Keempat ibadah batin ini seringkali luput dari perhatian, karena tidak selalu tampak dalam bentuk yang besar. Namun justru disitulah kekuatannya. Ia bekerja dari dalam, mengubah hati, menata jiwa, lalu perlahan memengaruhi seluruh perjalanan hidup. Dan ketika batin telah siap, rezeki pun datang bukan sebagai beban, melainkan sebagai amanah yang penuh keberkahan. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini tidaklah terletak pada seberapa banyak ibadah yang dilakukan, seberapa panjang doa yang dipanjatkan, atau seberapa keras usaha yang dikerahkan. Kesimpulan sejatinya berdiam pada satu kesadaran yang sunyi namun mendalam, bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang semata-mata dikejar dengan tenaga, melainkan sesuatu yang disambut dengan kesiapan batin. Seluruh ibadah yang telah dibahas, dari yang tampak sederhana hingga yang sering dilupakan, sejatinya sedang mengajarkan satu hal yang sama, yaitu menata kembali hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara hati dengan kesadarannya sendiri. Rezeki tidak pernah benar-benar jauh. Ia tidak bersembunyi di balik tempat yang mustahil dijangkau. Ia justru sering berada sangat dekat, namun tertutup oleh lapisan-lapisan halus dalam diri manusia. Lapisan kelalaian, lapisan kesombongan yang tak disadari, lapisan luka batin yang belum disembuhkan, dan lapisan ketergesaan yang membuat manusia lupa untuk berhenti sejenak dan menunduk. Ibadah-ibadah yang dibahas bukanlah sekadar amalan ritual, melainkan proses peluruhan lapisan-lapisan tersebut, agar jiwa kembali jernih dan lapang. Istighfar, misalnya, bukan hanya pengakuan salah, tetapi pengakuan jujur bahwa manusia tidak selalu tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Di sana ada pembelajaran tentang kerendahan hati, tentang keberanian untuk mengakui kekurangan, dan tentang kesediaan untuk diperbaiki. Ketika hati telah belajar merendah, ia tidak lagi keras dalam menuntut, tidak lagi terburu-buru dalam meminta. Dalam kondisi seperti inilah, rezeki sering datang lebih dekat, karena hati sudah tidak menolaknya dengan keangkuhan yang halus. Salat yang dijaga tepat waktu bukan hanya tentang kedisiplinan ibadah, tetapi tentang menata ulang pusat kehidupan. Ia mengingatkan bahwa hidup ini tidak berputar sepenuhnya pada kebutuhan dunia, melainkan memiliki poros yang harus dijaga agar tidak oleng. Ketika poros itu kuat, hidup menjadi lebih seimbang. Dan keseimbangan inilah yang seringkali menjadi kunci kelancaran rezeki, karena keputusan-keputusan hidup diambil dari tempat yang lebih tenang dan jernih. Sedekah mengajarkan bahwa memberi bukanlah kehilangan. Ia mengikis rasa takut akan kekurangan yang sering menguasai batin manusia. Ketika rasa takut itu berkurang, hati menjadi lebih berani melangkah, lebih ringan berbagi, dan lebih tenang menerima apapun hasilnya. Rezeki menyukai hati yang percaya, bukan hati yang mencengkeram. Dan sedekah adalah latihan, melepas yang paling nyata, karena ia langsung bersentuhan dengan sesuatu yang sering manusia genggam terlalu erat. Berbakti kepada orang tua memperlihatkan bahwa keberkahan tidak selalu datang dari arah yang jauh. Ia sering lahir dari hubungan yang paling dekat, dari tutur kata yang dijaga, dari kesabaran yang dipanjangkan, dari ego yang diturunkan. Di sana ada pelajaran tentang menghormati asal-usul, tentang mensyukuri jalan hidup yang telah mengantarkan seseorang sampai pada titik ini.
Ketika seseorang berdamai dengan asalnya, ia lebih mudah berdamai dengan masa depannya. Menjaga lisan menunjukkan bahwa rezeki juga berkaitan erat dengan energi batin yang dibawa seseorang kemanapun ia pergi. Kata-kata bukan hanya bunyi, tetapi cermin isi hati. Ketika lisan dijaga, hati ikut dijaga. Ketika hati terjaga, suasana batin menjadi lebih bersih. Dan dalam kebersihan itulah, rezeki merasa lebih mudah singgah. Banyak pintu tertutup bukan karena tidak ada kunci, tetapi karena hati terlalu penuh oleh kata-kata yang tidak perlu. Sholawat yang mengalir di sela-sela kesibukan mengajarkan bahwa ibadah tidak harus selalu berat dan formal. Ia bisa hadir sebagai napas yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk hidup. Dari sholawat lahir kelembutan, dari kelembutan lahir ketenangan, dan dari ketenangan lahir kejernihan. Semua ini adalah kondisi batin yang sangat kondusif bagi datangnya rezeki, karena rezeki sering membutuhkan hati yang tenang untuk dikenali dan diterima. Keikhlasan menerima takdir menutup lingkaran pembelajaran ini dengan sangat halus. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dilawan, dan tidak semua hal harus dipahami saat itu juga. Dalam keikhlasan, manusia berhenti bertengkar dengan kenyataan, lalu mulai berjalan berdampingan dengannya. Sikap ini membuat jiwa lebih lentur, tidak mudah patah, dan tidak mudah putus asa. Rezeki sering datang kepada mereka yang tetap melangkah meski tidak sepenuhnya mengerti jalannya. Menata niat dalam setiap aktivitas mengikat semua ibadah tersebut dalam satu benang merah. Bahwa hidup bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang arah. Ketika arah sudah lurus, langkah-langkah kecil pun menjadi berarti. Pekerjaan sehari-hari tidak lagi terasa hampa, kelelahan tidak lagi terasa sia-sia, dan penantian tidak lagi terasa kosong. Dari niat yang lurus lahir ketekunan, dari ketekunan lahir keberlanjutan, dan dari keberlanjutan lahir rezeki yang stabil dan penuh makna. Jika seluruh pembahasan ini dirangkum dalam satu kesadaran utuh, maka dapat disimpulkan bahwa rezeki cepat datang bukan karena Allah tergesa-gesa memberi, melainkan karena manusia telah siap menerimanya. Siap dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang lapang, dengan niat yang lurus, dan dengan sikap yang tunduk. Ibadah-ibadah sederhana yang sering diremehkan itu sejatinya adalah latihan kesiapan. Latihan untuk menjadi wadah yang tidak bocor, tidak sempit, dan tidak kotor. Seringkali manusia berdoa agar rezeki ditambah, padahal yang perlu diperluas terlebih dahulu adalah hatinya. Karena rezeki yang besar tidak akan betah tinggal di hati yang sempit. Rezeki yang berkah tidak akan lama menetap di jiwa yang penuh keluhan. Dan rezeki yang menenangkan tidak akan nyaman berada di batin yang selalu gelisah. Ibadah-ibadah inilah yang perlahan memperluas, membersihkan, dan menenangkan hati. Kesimpulan ini bukan untuk membuat seseorang merasa harus sempurna. Justru sebaliknya, ia mengajak untuk jujur. Jujur bahwa manusia sering lalai. Jujur bahwa iman naik turun. Jujur bahwa kelelahan itu nyata. Namun di balik semua itu, selalu ada jalan pulang yang lembut. Jalan yang tidak menuntut kesempurnaan, hanya menuntut kesadaran dan kemauan untuk kembali. Dan kini, sampai di penghujung perenungan ini, izinkan kata-kata ini menjadi penutup yang pelan, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari dialog batin yang mungkin baru saja terbangun. Jika hatimu merasa disentuh, bukan karena kata-kata ini, tetapi karena ada kebenaran yang bergetar di dalam dirimu sendiri. Jagalah getaran itu, jangan buru-buru menilainya, jangan tergesa-gesa melupakannya. Biarkan ia menemanimu dalam langkah-langkah kecil ke depan. Untukmu yang telah meluangkan waktu mendengarkan dan merenung bersama, semoga setiap detik yang kau berikan menjadi cahaya yang kembali kepadamu. Jika channel ini terasa menjadi ruang yang menenangkan, ruang untuk pulang sejenak dari hiruk-pikuk dunia, semoga engkau berkenan untuk tetap berjalan bersama. Bukan karena keharusan, melainkan karena kebutuhan jiwa untuk diingatkan dengan cara yang lembut. Sampai di sini, mari kita tutup perjumpaan ini dengan hati yang lebih tenang dan niat yang lebih jernih. Semoga apapun yang sedang engkau cari, engkau temukan bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam dirimu sendiri. Dan semoga rezeki yang datang kelak, bukan sekadar mencukupi kebutuhan, tetapi juga menenangkan hati dan mendekatkan diri kepadanya.